Beginilah rekaman video amatir saat korban pembunuhan berinisial VR, laki-laki berusia 22 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Korban yang merupakan warga Kelurahan Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka, menderita luka lebam akibat penyiksaan yang dilakukan kekasihnya sendiri, seorang mahasiswi berinisial AMP, warga Desa Lengkong, Kecamatan Sindangwangi. Peristiwa tragis ini bermula saat korban dijemput oleh pelaku dan diajak menginap di rumahnya. Namun karena permintaan korban untuk pulang, pelaku menjadi marah dan kemudian melakukan penganiayaan secara brutal. Selama 4 hari korban disekap dan disiksa dalam kamar hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah korban tak bernyawa, pelaku membawa jasad kekasihnya menggunakan mobil pribadi jenis Agya yang ke RSUD Majalengka untuk meminta pertolongan. Namun karena kondisi korban dipenuhi luka lebam, pihak rumah sakit curiga dan segera melaporkan ke pihak kepolisian. Mendapat laporan tersebut, Satreskrim Polres Majalengka langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Mahasiswa yang juga pacar korban itu pun ditetapkan sebagai tersangka dan langsung diamankan oleh petugas. Bahwa jenazah korban yang sudah menjadi jenazah. Oleh itu, dari laporan dari rumah sakit tersebut, kita langsung membentuk tim karena pada saat laporan tersebut kita masih melaksanakan KRID yang memang kita masih ada di lapangan. Dari laporan tersebut kami langsung ke rumah sakit mengecek korban dan menginterogasi yang membawa jenazah tersebut. Korban datang ke rumah, dijemput oleh tersangka. Korban dijemput oleh tersangka, dibawa ke rumah tersangka. Di sana korban menginap 1 hari, dari hari Selasa sampai hari Rabu. Pada hari Rabu korban merasa sakit, minta izin pulang kepada tersangka, akan tetapi tersangka merasa emosi, tidak suka karena tidak menginginkan korban untuk pulang ke rumah orang tuanya. Itu tersangka emosi, langsung memukul muka korban yang kena ke mata sebelah kiri 2 kali pukulan, mata sebelah kanan 2 kali pukulan, dan juga memukul lengan kiri dan lengan kanan korban 2 kali menggunakan HP masing-masing 2 kali, ke punggung belakang 2 kali, dan ke pinggang 1 kali. Saat kejadian itu korban selama 3 hari tersebut berada di rumah tersangka, yang mana korban untuk sehari-harinya tidak bisa keluar dari kamar. Korban dikunci dari luar supaya tidak diketahui oleh orang tua tersangka bahwa adanya laki-laki di dalam kamar. Pada hari Sabtu tersebut sekitar jam 16.30 tersangka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka panik. Kemudian tersangka menghubungi temannya yang berinisial TD untuk membawa korban ini keluar dari rumah tersangka. Otopsi jenazah korban. Ya. Setelah diotopsi terdapat beberapa luka memang bagi bagian wajah, ya, dan salah satunya menyebabkan korban meninggal dunia. Ya. Dari hasil pemeriksaan, untuk tersangka mengakui melakukan beberapa pukulan di bagian wajah, ya. Sehingga korban juga menyebabkan sesak napas dan akhirnya meninggal dunia. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan untuk pasal dalam KUHP 338 Jungto 351 ayat 3 yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ada pertanyaan? Korbannya sendiri berjenis kelamin laki-laki apa perempuan? Korban laki-laki, ya. Ada hubungankah? Ya, mungkin ada hubungan khusus, ya, spesial. Ya. Motif lain dak? Motif lain? Ya, motif lain tadi sudah dijelaskan, ya, sementara tidak ada karena si korban ini tidak menginginkan, mohon maaf, si jenazah, si tersangka tidak menginginkan korban ini sementara pulang ke rumah, ya. Untuk itu dilakukanlah hal-hal yang menyebabkan kekerasan terhadap si korban, ya, sehingga korban meninggal dunia. Artinya disekap selama 3 hari ya, Dan, ya? Artinya korban disekap oleh tersangka? Ya, tadi sudah dijelaskan kan, korban sempat dimasukkan di kamar, ya, dalam keadaan memang sudah sakit, ya.
Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara menanti tersangka.